Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama wasilatan littaqwa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina ila sabilis sa'adatil quswa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wati wal irsyadi wal fatwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan tuballighuna biha ila darajatil a'la. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun al muslimun al muttaqun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. وقال تعالى في القرآن العلي العظيم وهو أصدق القائلين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله غني حميد. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Tentunya setelah kita bertahmid, bersyukur dan berterima kasih kehadirat Allah yang sampai sekarang Allah masih memperkenankan kita kesehatan, umur panjang. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Maka khatib pada khutbah yang singkat dan berkah ini ingin menyampaikan sedikit pesan-pesan Allah lewat Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin kaum muslimin, paling tidak seminggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan semua orang menginginkan bisa bertemu dengannya dan dapat beramal dengan sebaik-baiknya. Bulan di situ banyak sekali kelebihan yang tidak didapatkan di luar Ramadan. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Bagaimana sikap kita menghadapi bulan Ramadan? Yang pertama, yang jelas kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena Allah berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, ini perintah Allah kepada baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad. Qul bi fadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah engkau bergembira. Hadirin, dari berbagai pendapat yang mengatakan ayat ini ada hubungannya dengan Ramadan. Yang pertama, fadlullah itu ada yang memaknai itu Quran. Kemudian rahmat dimaknai dengan tuntunan ke dalam Islam. Ada juga yang mengatakan fadlullah itu adalah surga. Kemudian rahmat itu bebas kita dari api neraka. Kemudian ada juga yang menyatakan fadlullah itu anugerah Allah secara umum. Dan rahmat itu adalah anugerah khusus kepada muslimin. Dari sinilah kita ambil iktibar dan pelajaran bahwa ini adalah rahmat Allah dengan dalam bulan suci Ramadan. Hadirin, bagaimana kisah kita? Yang pertama, tentunya kita harus dalam keadaan ini bergembira ria dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa dalam bulan suci Ramadan? Yang jelas yang utama dan pertama, Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturun bulan Ramadan. Kitab Taurat diturun bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan dalam bulan Ramadan. Kitab Zabur juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Maka itu sebabnya Al-Quran mengatakan Al-Quran diturunkan bulan suci Ramadan. Seseorang yang dikaitkan dengan Al-Quran akan Allah berikan keluar biasaan kehebatan. Allah berikan kepada Jibril, yang dengan Jibril Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad, maka Jibril diangkat menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin dari seluruh malaikat. Baginda Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran kepada beliau
maka beliau disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian demikian juga halnya dengan bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan turunkan Al-Quran, maka itu disebut sebaik-baik bulan dalam bulan Dzulhijjah. Kita sebagai umat Muhammad yang menerima Al-Quran ini juga dikatakan sebagai umat yang baik manakala kita memanfaatkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya dalam tilawah, dalam tadabbur, dan dalam amaliyah kita keseharian. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagialah kita kalau dengan datangnya Ramadan kita disibukkan dengan Al-Quran. Hadirin, lalu yang kedua, dalam bulan Ramadan Allah berikan satu amalan khusus, yaitu adanya perintah puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa bisa menyaksikan datangnya awal dari bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, dari sini kenapa bulan puasa diturunkan di dalam bulan Ramadan? Maka itu sebabnya kelebihan-kelebihan yang didapatkan dengan berpuasa itu keluar biasaan banyaknya. Hadirin, salah satu dari sekian banyak adalah puasa itu adalah perisai, menjadi benteng bagi kita. Kita tahu surga itu adalah dikelilingi oleh yang baik-baik, sementara neraka dikelilingi oleh yang jahat-jahat, yang tidak baik, termasuk hawa nafsu dan duniawi ini. Karena kita hidup di dunia ini selalu dibayang-bayangi dengan nafsu, dengan hawa nafsu, dengan duniawi, dengan segala macam yang kita lihat. Andaikan kita berpuasa dengan baik, maka itu adalah menjadi salah satu dari perisai untuk kita berpuasa. Hadirin, maka itu sebabnya Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah perisai yang bisa melindungi seseorang dari siksa api. Hadirin, yang kedua, puasa itu sendiri kalau kita kerjakan dengan baik dan benar, satu hari saja kita kerjakan, maka balasannya Nabi mengatakan sama seperti kita sudah dapat bonus 70 tahun. Nabi mengatakan saumu yaumin, salah satu daripada puasa itu satu hari saja, ba'dallahu anin nar, Allah jauhkan dia dari siksa api neraka 70 kharifa, 70 daripada apa yang digambarkan. Hadirin, jadi yang kedua, satu amal ibadah yang luar biasa hebatnya adalah puasa. Karena lewat puasa kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Hadirin, pernah seorang sahabat namanya Usama mendatangi baginda Rasul, lalu dia mengatakan, "Ya Rasul, berikan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu akan apabila aku kerjakan itu adalah mencukup bagiku." Lalu Nabi mengatakan dengan hadis dalam hadisnya, "Ya Usama, hendaklah cukup engkau berpuasa. Dengan puasa itu adalah sudah mencukup segala-galanya, mencakupi segala-galanya." Yang hebat lagi, seluruh amal ibadah puasa yang kita kerjakan itu pahalanya tidak bisa dibatasi oleh yang disebut dengan kalkulator dan sebagainya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam." Maka itu sebabnya para ulama mengatakan pengertian dari hadis ini, ibadah puasa itu adalah ibadah hati. Ibadah yang dikerjakan dengan hati, diamalkan dalam seluruh anggota badan. Kemudian ada juga mengatakan oleh para ulama, ibadah puasa itu adalah ibadah yang tahunya bilangan dan pahalanya hanya Allah. Lalu ditafsirkan lagi oleh ulama lain mengatakan ibadah puasa itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah puasa ini adalah amal ibadah yang paling mulia di sisi dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga amal ibadah ini adalah sepertinya kita mengikuti kelakuan perilaku para malaikat. Dan yang lebih penting dengan ibadah puasa ini
kita mencontohi, menteladani sifat-sifat Allah. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dalam surat Al-An'am juz 7 Allah mengatakan, Allah yang memberi makan tapi dia tidak makan. Begitu juga dengan puasa. Kita disuruh untuk tidak makan, tapi Allah kita disuruh untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Hadirin, lalu yang berikutnya, ibadah puasa ini adalah ibadah yang memberi syafaat bagi pelakunya, sama halnya dengan ibadah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran nanti di akhirat dalam suatu ayat dikatakan, seseorang yang sering membaca Quran, seseorang yang sering berpuasa, nanti ketika dia diwafatkan ditaruh di hadapan semua orang, pada saat yang bersamaan dia ditaruh di paling depan, bersamaan dengan itu Al-Quran datang, puasa datang, dia mengatakan kepada sahibul mayyit itu, ya sahibi, wahai saudaraku, engkau adalah kawan karibku yang sejak di dunia engkau disibukkan dengan kelakuan-kelakuanku, yang disibukkan dengan apa yang aku ada dalam diriku, kata Al-Quran. Maka bersamaan dengan itu, sejak hari ini aku akan menjaga engkau sampai engkau masuk ke dalam surganya Allah. Berarti sesuai dengan hadis yang pertama tadi dikatakan, itu menyebabkan orang masuk surga. Lewat yang kedua, menjadikan dia syafaat. Syafaat ini kapan dia mendapatkan? Dari sejak dia meninggal, dari sejak dia ditaruh di ruangan yang paling mulia, kemudian dimandikan, kemudian dikafanin, disolatin, masuk dalam kubur. Begitu dalam kubur, si puasa datang di bagian sebelah kanan dari jenazah yang ada di dalam kubur. Dia mengatakan, ma qibali madkhal, tidak ada celah datang kepadamu, wahai hamba Allah, karena engkau sudah menjadi sahabatku sejak engkau nakil balik sampai engkau diwafatkan. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Lalu disebut juga nanti bagi orang yang berpuasa Allah sediakan satu pintu khusus, yaitu pintu Rayyan. Manakala seseorang sudah masuk ke dalam pintu Rayyan yang hanya diberikan kepada orang yang berpuasa, lalu pintu Rayyan ditutup. Begitu ditutup, orang yang berpuasa tadi didatangin oleh para malaikat, diberi dia minuman. Begitu dia minum, satu teguk saja dia minum, akibat dari dia berpuasa, bersamaan dengan itu dikatakan kepada orang yang berpuasa itu, sejak hari ini engkau tidak akan pernah lapar sampai kapanpun hari kiamat. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah. Dan yang terakhir, kelebihan puasa adalah orang yang berpuasa itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik siangnya maupun malamnya. Dari sejak dia mulai masuk awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semua waktu, detik per detik, menit per menit, malam dan siang dan harinya, semuanya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Maka itu sebabnya dari kesempatan yang baik ini maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, kelebihan Ramadan berikutnya adalah bahwa di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Jabir dikatakan Allah tidak memberikan 5 hal kepada umat sebelum Nabi Muhammad, hanya aku berikan, kata Allah, kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, pada awal malam bulan Ramadan, pada awal malam bulan Ramadan, Allah melihat hamba-hamba Allah yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, mau istiqamah dalam beramal bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan aku bisa melihat hambaku pada saat hari ini, maka bersamaan dengan itu Allah mengatakan lam yu'adzibhu abada, tidak akan pernah diazab sampai kapanpun. Lalu yang pertama. Lalu yang kedua, keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada umat Muhammad, al malaikatu tastaghfiru lahum. Seluruh para malaikat diwajibkan oleh Allah untuk mohon ampun kepada orang yang berpuasa. Lalu, dan puasa ini adanya di bulan Ramadan. Lalu Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang ketiga, Allahu ya'murul jannah. Allah menyuruh syurga untuk menghiasi dirinya. Untuk apa? Untuk menerima orang yang berpuasa itu, karena dia sudah terlalu capek di dunia. Hadirin, lalu yang keempat,
bau mulut dari orang yang berpuasa di sini katakan atyabu min rihil misik, lebih baik daripada bau wangi kasturi. Dan yang terakhir, akhiru lailatin min syahri Ramadan, pada akhir dari malam bulan Ramadan Allah mengampuni seluruh hamba Allah yang puasanya istiqamah dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan sekelumit yang kita sampaikan ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sebagai persiapan menghadapi bulan suci Ramadan dengan hati yang tenang, dengan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'aliyyil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa kataba 'alaina fihi kama kataba 'ala man qablana ta'ata siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man qala rabbiyallahu thumma istaqam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu rasuluh, afdalu man shalla wa shama wa atqa man tahajjada wa qam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun al muttaqun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Hadirin, kami sampaikan satu lagi. Andaikan puasa dikerjakan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan yang matang, maka Allah janjikan kepada kita ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunin dosa kita sebesar apapun. Di lain kesempatan Nabi mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, tahajud, tarawih, dan tarawih tidak ada di luar Ramadan, kemudian dia menghidupkan dengan baca Al-Quran, dengan i'tikaf dan seluruh amaliyah yang dikerjakan. Nabi juga mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunin dosa-dosanya masa yang lalu. Hadirin kaum muslimin, keluar biasaan yang Allah berikan ini tidak akan diberikan kepada umat-umat sebelumnya, dan hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang istiqamah dalam beragama, itulah orang yang akan mendapatkan nilai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'aana wa sa'ira a'malina wa taubatana wa tammin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ya Allah, hadirkan di awal Ramadan kepada kami ya Allah dengan penuh ketenteraman, dengan penuh kekuatan iman sebagai spirit bagi kami untuk istiqamah dalam beribadah, serta berilah kepada kami kesehatan, keselamatan dan kedamaian selama bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur ya aziz ya ghafar ya ghafur برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.